Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman pengen belajar JavaScript, cuma bingung mau mulai dari mana, video ini bakal sangat membantu teman-teman. Di channel ini kita nggak akan cuma belajar JavaScript dasar, tapi kita juga akan belajar sampai kita bisa membuat aplikasi full stack dengan menggunakan framework Vue.js atau React dan menggunakan backend framework Express.js. Dan yang paling penting, semuanya akan kita pelajari secara bertahap dari nol. Jadi, kalau teman-teman ingin menjadi JavaScript developer yang benar-benar paham cara kerja sistem modern, pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel ini ya. Di channel ini kita akan fokus membahas ekosistem JavaScript secara lengkap, mulai dari JavaScript fundamental, front-end framework seperti Vue dan React, sampai back-end development menggunakan Node.js atau Bun nanti ya. Nah, tujuan dari seri ini sederhana, yaitu membantu teman-teman menjadi JavaScript developer yang siap membangun aplikasi real world ya. Oke. Masalah yang terjadi ketika teman-teman mau belajar JavaScript atau yang sering dilakukan sama orang-orang ya, yaitu yang pertama kita terlalu cepat melompat ke framework seperti React dan Vue tanpa memahami dasar vanilla JavaScript ya. Oke. Nah, ini nanti pasti akan mengalami kesulitan ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah fokus berlebihan pada teori tanpa melakukan praktek pengkodean yang cukup secara konsisten ya. Oke. Jadi cuma lihat-lihat tutorial doang ya, prakteknya enggak. Nah, itu juga akan menghambat kita dalam belajar. Kemudian yang ketiga, bingung menentukan sumber belajar karena banyak banget nih tutorial yang nggak struktur di internet ya. Jadi tutorialnya mungkin sepotong-sepotong seperti itu ya. Kemudian salah memahami konsep-konsep yang sulit ya, seperti misalnya asinkronus, scope, closure, yang mana ini sebenarnya adalah inti dari JavaScript. Kemudian menulis kode yang nggak rapi dan mengabaikan best practice pemrograman yang standar. Oke. Nah, ini adalah hambatan umum ya dalam belajar JavaScript. Oke. Nah, di channel ini kita akan belajar ya dengan roadmap yang jelas ya, oke. Dengan langkah-langkah yang sistematis untuk menjadi JavaScript developer. Oke. Yang pertama kita akan belajar dasar dan logika ya, memahami variabel, tipe data, operator, perulangan, dan fungsi dasar sebagai fondasi utama. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang benar-benar nggak ada basic pemrograman sama sekali ya, karena kita akan sama-sama belajar dari nol. Kemudian yang berikutnya yaitu kita akan belajar struktur data dan DOM ya. Kemudian kita di dalamnya ya, akan belajar mengenai array, objek, dan cara memanipulasi elemen HTML untuk interaktivitas web. Kemudian yang ketiga kita akan belajar mengenai asynchronous dan ES6 ya. Contohnya menguasai promise, async await, serta fitur modern JavaScript seperti modul dan fetch API. Kemudian nanti kita juga akan belajar mengenai version control, ya, mengelola kode menggunakan Git dan GitHub untuk kolaborasi dan manajemen proyek profesional. Nah, selanjutnya kita akan menginjak belajar framework ya. Entah itu nanti front end ya, React dan Vue ya, atau back end dengan ekosistem Node.js atau Bun ya. Nanti kita juga akan belajar juga di sana. Oke, dan untuk back end nanti kita akan belajar Express ya, tapi nggak menutup kemungkinan nanti kita juga akan belajar framework yang lain. Oke. Nah, nanti kita akan membuat aplikasi sederhana ya, to-do list ya. Oke, nah mungkin buat teman-teman ya to do list lagi ya, karena kebanyakan ya channel-channel yang lain pun juga sama ya, menggunakan contoh proyek sederhana yaitu to do list. Cuma nggak apa-apa ya, karena kita harus belajar itu dari hal yang paling simpel dulu ya. Jadi harapannya kalau kita udah paham mengenai atau bisa mengimplementasikan semua yang kita pelajari ya di awal ya, kemudian bisa mengimplementasikan dalam sebuah project, itu udah bagus ya. Itu bisa kita gunakan untuk kita membangun project yang lebih kompleks seperti itu ya. Nah, fitur apa aja nanti yang akan kita bikin ya? Ada yang pertama ya interaktivitas ya. Memberikan pengalaman pengguna yang responsif dengan event listener pada setiap aksi ya. Oke.
Kemudian manajemen tugas ya, bisa menambahkan to do ya, menandai sudah selesai dan menghapus tugas menggunakan DOM manipulation. Oke. Kemudian persistensi data yang menyimpan data tugas di browser menggunakan local storage agar data nggak hilang saat refresh. Nah ini uh, kita belum belajar framework nantinya ya. Jadi ini nanti kita menggunakan vanilla JavaScript ya, oke, tanpa framework ya. Nah nanti setelah kita belajar framework akan kita kembangkan ya, akan kita menggunakan Vue atau React. Kemudian kalau kita sudah belajar backend, nah, nanti akan kita integrasikan dengan backend ya, menggunakan storage yang lebih proper ya, menggunakan database misalnya seperti itu. Oke, nah di sini ada beberapa hal yang teman-teman harus siapkan. Yang pertama adalah ada beberapa software ya. Software utama sebenarnya mungkin teman-teman udah familiar, yaitu menggunakan VS Code ya sebagai editor kode utama. Kemudian web browser tentunya ya. Oke, web browser bisa menggunakan Chrome, Firefox atau yang lain. Kemudian kita juga perlu menginstal Node.js ya untuk menjalankan JavaScript di luar browser. Okay. Kemudian ada prerequisite knowledge ya, yaitu teman-teman wajib memahami struktur dasar HTML. Kemudian mampu melakukan styling dasar menggunakan CSS sorry ya, dan logika berpikir sistematis. Nah, buat teman-teman yang belum pernah belajar HTML atau CSS sebelumnya, tenang, nggak usah khawatir, nanti akan kita review ya. Jadi yang penting teman-teman bisa atau memahami beberapa tag atau elemen yang sering dipakai dalam HTML dan bisa melakukan basic styling gitu ya, menggunakan CSS. Oke. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan mental ya, komitmen, konsisten, minimal ya, setiap hari menyediakan atau meluangkan waktu 1 jam untuk fokus praktek, bukan hanya menonton ya. Oke. Kemudian kemampuan problem solving secara mandiri ya. Jadi bisa minta bantuan AI kalau misalnya stuck ya. Kalau misalnya teman-teman nyoba stuck nih, bisa minta bantuan AI atau browsing dokumentasi resmi seperti itu ya. Oke, nah sesi berikutnya kita akan membahas dasar-dasar JavaScript ya. Pastikan teman-teman nanti sudah menginstal VS Code dan lain sebagainya yang kita udah mention di awal tadi ya. Oke, seperti itu. Nah, sampai jumpa di slide atau di video selanjutnya.